Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas A3 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami yang berjudul Penetapan kadar vitamin C dalam sediaan lulur dan masker menggunakan metode literasi iodometri. Berikut merupakan anggota kelompok kami, ada Putri Rajwa, Nurmalasari, Dela Amanda, Dendi Kusuma, Nabila Sagekah, serta Arif Puspa. Next, adapun pembahasan kami yang pertama adalah pendahuluan, landasan teori, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Untuk pendahuluan, latar belakang dari praktikum ini adalah Indonesia merupakan negara tropis dengan paparan sinar matahari yang tinggi sehingga dapat menimbulkan radikal bebas. Kosmetika merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian masalah radikal bebas tersebut, serta dapat menghantarkan zat aktif yang berefek pada site of action. Salah satu kosmetika yang sering digunakan adalah masker dan lulur, di mana zat aktif yang mampu bekerja untuk wajah ialah vitamin C, yang merupakan antioksidan. Namun, dalam penggunaannya, kosmetik harus terjamin kualitas dan keamanannya sebagai syarat. Konsumen dilindungi oleh hukum melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang kosmetik, sehingga perlu dilakukan penetapan kadar vitamin C pada kosmetika, yaitu masker dan lulur, sehingga mendapatkan suatu jaminan mutu. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui prinsip penetapan kadar vitamin C dengan cara titrasi redoks. Dua, mengetahui langkah standarisasi larutan yang digunakan pada penetapan kadar vitamin C. Tiga, mengetahui latar penetapan kadar vitamin C dalam sediaan lulur dan masker. 4. Menetapkan dan menyimpulkan kandungan vitamin C dalam sediaan lulur dan masker yang dianalisis. Next. Baik, untuk landasan teorinya ada oksidasi reduksi. Titrasi yang berdasarkan pada perpindahan elektron antara titran dengan analit, di mana titik akhir akan terdeteksi jika terjadi perubahan warna pada indikator akibat adanya kelebihan titran. Oksidasi adalah proses hilangnya satu atau lebih elektron dalam zat, sedangkan reduksi merupakan proses penambahan satu atau lebih elektron dalam zat. Titrasi redoks banyak digunakan untuk penentuan kadar logam yang bersifat oksid sebagai oksidator atau reduktor. Untuk jenis titrasi redoks ada permanganometri, dikromatometri, bromtometri, serimetri, iodometri, dan iodimetri. Untuk permanganometri, Km4 digunakan sebagai zat yang dititrasi. Kalium permanganat bertindak sebagai oksidator yang kuat. Ion MnO akan berubah menjadi ion Mn2 dalam suasana asam. Dikromatometri merupakan titrasi oksidasi reduksi yang menggunakan senyawa dikromat sebagai oksidator yang akan berubah menjadi kation Cl. Untuk bromtometri, menggunakan bromat sebagai oksidator, penentuan titik akhir titrasi ini dijadikan oleh munculnya senyawa brom yang dapat dideteksi menggunakan indikator seperti quinolon kuning, anaftilafon, dan petoksisikrisordin. Penggunaan titrasi bromtometri adalah untuk menentukan kadar AS3, SP3, FO3, dan sulfida organik. Serimetri, penggunaan senyawa serium dalam asam sulfat encer yang merupakan oksidator kuat. Metode serimetri digunakan untuk penetapan kadar besi 2 fumarat, besi 2 glukonat, besi 2 sulfat, hidrokuinan, vitamin K menadion, vitamin E bebas. Untuk iodometri, merupakan titrasi tidak langsung yang menggunakan kalium iodida sebagai pereduksi. Prinsip pengujian ini di mana sampel oksidator akan direduksi dengan kalium iodida berlebihan sehingga menghasilkan iodium yang akan dititrasi kembali dengan larutan baku natrium tiosulfat. Untuk iodimetri, merupakan titrasi langsung yang menggunakan iodium. Iodium merupakan pengoksida kuat. Iodium akan terreduksi menjadi iodida. Titik akhir pada iodimetri dapat terdeteksi dengan indikator amilum yang berubah menjadi warna biru. Untuk vitamin C merupakan antioksidan dan penangkapan radikal bebas. Asam ascorbat biasanya ditemukan dalam bentuk kristal putih atau sedikit kuning atau bubuk menunjukkan sifat sedikit asam. Antioksidan adalah jenis agen farmakologis yang memiliki kemampuan untuk mencegah dan mengurangi kerusakan pada kulit yang disebabkan oleh sinar UV. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lulur atau scrub adalah sediaan kosmetik tradisional yang diresepkan dari turun-temurun digunakan untuk mengangkat sel kulit mati, kotoran, dan membuka pori-pori sehingga pertukaran udara bebas dan kulit menjadi lebih cerah dan putih. Next. Masker wajah. Masker termasuk kosmetik yang bekerja secara mendalam atau depth cleansing karena dapat mengangkat sel-sel tanduk yang sudah mati. Selain dapat membersihkan atau cleansing, masker wajah juga memberi dampak menyegarkan atau toning dan dapat memberi nutrisi nourishing pada kulit wajah. Next. Hubungan kandungan senyawa dengan titrasi redoks. Berdasarkan formula, lulur dan masker tersebut mengandung asam ascorbat. Analisis kadar vitamin C biasa menggunakan titrasi dengan iodium. Titrasi ini memakai iodium sebagai oksidator yang mengoksidasi vitamin C dan memakai amilum sebagai indikatornya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya metodologi. Berikut alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini bisa dilihat di slide. Next. Untuk cara kerja ada pembakuan larutan Na2S2O3 dengan KiO3. Next. Ada standarisasi larutan I2 dengan larutan Na2S
2O3, penetapan kadar vitamin C pada lulur. Next, ada penetapan kadar vitamin C pada masker. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Untuk hasil yang pertama ada pengamatan dan perhitungan penimbangan pada lulur. Untuk berat wadah kosongnya ada 8,725 gram, berat wadah plus bahan 2,509 gram. Kemudian untuk pengamatan fisik, nama merek sampel yang digunakan adalah Shinzui, dengan kadar analit yang tertera di wadah tidak tercantum di wadah. Untuk perhitungan pembuatan larutannya menggunakan baku primer KiO3 dan baku sekunder Na2S2O3. Next, untuk data pembakuan 1 adalah pembakuan Na2S2O3 dengan KiO3. Untuk titrasi yang pertama, volume baku primernya 10 mili, volume baku sekundernya 9,7 mili, sehingga perhitungan normalitasnya didapatkan 0,103 molar. Untuk titrasi yang kedua, volume baku primernya 10 mili dan volume baku sekundernya 10,2 mili, sehingga didapatkan normalitasnya adalah 0,098 molar, dan rata-rata normalitasnya adalah 0,1 molar. Next, untuk data pembakuan 2, yaitu pembakuan I2 dengan Na2S2O3. Untuk titrasi yang pertama, volume baku primernya 10 mili dan volume baku sekundernya 0,6 mili, sehingga normalitasnya adalah 1,67 molar. Kemudian yang kedua, volume baku primernya 10 mili dan volume baku sekundernya 2 mili. Normalitas yang didapatkan adalah 0,5 molar dengan rata-rata 1,085 molar. Boleh next? Untuk data penetapan kadarnya, titrasi yang pertama volume baku sekundernya adalah 10 mili, volume blanko plus sampel 0 mili, sehingga volume sesungguhnya adalah 10 mili. Untuk titrasi yang kedua, volume baku sekundernya 10 mili, dan volume blankonya 0 mili, sehingga volume sesungguhnya adalah 10 mili. Volume baku primer yang digunakan untuk titrasi yang pertama 10,8 mili dan yang kedua 10,5 mili. Untuk kadar pertama dihitung menggunakan rumus N titran dikali P titran dikali BE dibagi Mg sampel dikali 100%, sehingga didapatkan 1,26%. Untuk kadar yang kedua menggunakan rumus yang sama, sehingga didapatkan hasil 0,36% dan rata-rata sebesar 0,81%. Untuk hasil pada pengujian masker wajah, yang pertama pengamatan dan perhitungan penimbangan. Tidak dilakukan penimbangan pada masker wajah dan berat sampel sebanyak 25 gram. Untuk pengamatan fisiknya, nama merek sampel yang digunakan adalah Emina Muscularite, kadar analit tidak tercantum di wadah. Baku primer yang digunakan adalah KiO3 dan baku sekunder yang digunakan adalah Na2S2O3. Untuk data pembakuan 1, yaitu pembakuan larutan Na2S2O3 dengan KiO3, diperoleh titrasi pertama, volume baku primer 10 mili, volume baku sekunder 19,8 mili, dan normalitas 0,050 molar. Kemudian, titrasi kedua, volume baku primer 10 mili dan sekundernya 20,1 mili, dan normalitasnya 0,049 molar, dengan rata-rata 0,0495 molar. Untuk data pembakuan 2, volume baku primer yang digunakan 10 mili dan volume baku sekundernya pada titrasi pertama 9 mili, pada titrasi kedua 2 mili, titrasi ketiga 3,5 mili, dan perhitungan normalitasnya untuk titrasi pertama 0,111 molar, yang kedua 0,5 molar, dan yang ketiga 0,28 molar. Next. Untuk data penetapan kadar, volume baku sekunder yang digunakan 10 mili, volume blanko plus sampelnya 5 mili, sehingga volume sesungguhnya 5 mili, dengan volume baku primer yang pertama 4,7 mili, yang kedua 1,9 mili, yang ketiga 1,4 mili. Untuk kadar pertama diperoleh 0,0036%, kadar 2 0,006%, boleh next. Kadar selanjutnya adalah 0,0027%, sehingga rata-ratanya 0,0043%. Untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang dalam proses praktikumnya, di mana analisis kadar vitamin C dapat dilakukan dengan titrasi iodiometri, di mana asam ascorbat direduksi dengan iodium, di mana iodium ini sebagai oksidator dan amilum sebagai indikator. Next. Dilakukan standarisasi larutan natrium sulfat dengan KiO3, di mana proses standarisasi ini merupakan diketahui konsentrasi dari larutan standar sekunder yang digunakan. Standarisasi ini dilakukan dengan bantuan larutan standar primer, yaitu pertama KiO3, kemudian larutan baku sekunder sebagai titrat, yaitu natrium sulfat. Next. Standarisasi larutan natrium sulfat dan KiO3 di mana pembakuan dilakukan 2 kali karena larutan natrium tiosulfat mudah dipengaruhi oleh cahaya, di mana natrium tiosulfat adalah larutan standar sekunder yang tidak stabil dengan nilai konsentrasi yang tidak diketahui. Kemudian natrium tiosulfat tergolong zat pereduksi yang dapat distandarisasi dengan iodium dengan titrasi iodiometri. Kemudian KiO3 dipilih sebagai larutan standar primer karena konsentrasinya diketahui pasti, memiliki kemurnian tinggi dan stabilitas yang baik. Next. Kemudian KiO3 dipipet sebanyak 10 mili dalam LMR dan ditambahkan H2SO4 5 tetes dan KiO3 sebanyak 5 mili, di mana H2SO4 ini sebagai pemberi suasana asam. Hal ini dilakukan karena titik akhir dalam titrasi lebih mudah diamati bila reaksi dilakukan dalam suasana asam, dan reaksi H2SO4 tidak menghasilkan produk dan tidak bereaksi dengan titran, di mana Ki pada standarisasi ini berperan meningkatkan kelarutan iodium dan sebagai reduktor analit. Next.
Larutan tersebut kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat hingga terbentuk warna kuning muda. Warna ini masih terdapat I2-nya. Indikator yang digunakan adalah aminom karena untuk menguji kepekaan warna biru tua yang dihasilkan indikator terhadap iodin, di mana terdapat ikatan kompleks antara Kj dan iodida, yaitu iodoamil. Kemudian hasil titrasinya warna kuning tepat hilang. Hal ini dikarenakan karena sifat I2 yang mudah menguap pada akhir titrasi dan iodin yang terikat juga akan hilang dengan bereaksi dengan titrat, membuat warna kuning jerami dan kompleks biru menghilang. Next. Natrium tiosulfat dipipet sebanyak 5 mili dan ditambah 2 mili amilom, di mana dilakukan pada standarisasi larutan I2 dengan KiO3, di mana penggunaan indikator amilom dapat memberikan warna biru gelap dari kompleks iodim amilom sebagai indikator. Ini bertindak sebagai suatu tes yang amat sensitif untuk iodin. Dinamakan indikator amilom harus menunggu hingga titrasi mendeteksi sempurna. Hal ini disebabkan oleh pemberian indikator terlebih awal, maka ikatan ion dan amilom sangat kuat. Amilom akan membungkus iod dan sukar lepas. Akibatnya warna biru sukar hilang dan tidak kelihatan tajam lagi. Next. Penetapan kadar vitamin C dilakukan dengan menimbang lulur yang mengandung vitamin C sebanyak 2,5 gram dan ditambah 50 ml Aquades. Ditunggu selama 5 menit dengan proses sonifikasi yang berfungsi sebagai mencampur sempurna larutan. Kemudian penyaringan dilakukan menggunakan kertas saring dan fungsi ini untuk menyaring endapan yang dari ukuran lebih besar daripada kertas saring. Next. Kemudian filter yang disaring diambil sebanyak 10 ml dan disentrifugasi selama 10 menit. Volume yang sesuai dilakukan sentrifugasi dan titrasi sampel. Sentrifugasi adalah untuk memisahkan larutan yang mempunyai dua fase menggunakan gaya sentrifugal. Cairan supernatan diambil dan dititrasi kembali dengan I2. Next. Fase air kemudian dipipet sebanyak 10 ml dan dimasukkan dalam LMR ditambah H2SO4 serta amilom sebagai indikator. Kita tahu bahwa H2SO4 sebagai suasana asam dan I2 sebagai memperlihatkan jumlah asam askorbat yang menjadi senyawa deheksoaskorbat. Next. Sifat reduktor kuat yang dimiliki oleh vitamin C akan dioksidasi I2 dan tereduksi berubah menjadi iodida. Kemudian I2 ditambahkan secara berlebih yang akan bereaksi dengan amilom. Warna yang terbentuk biru agak jernih karena sampel yang dihasilkan setelah sentrifugasi berwarna putih agak jernih. Hasil perhitungan rata-ratanya adalah 0,81%. Next. Kemudian dilakukan hal yang sama dengan pada masker, di mana diberikan H2SO4 dan juga dilakukan sentrifugasi, di mana filtrat yang disaring sebanyak 10 ml dan dilakukan sentrifugasi. Tidak dilakukan sentrifugasi, maafkan saya, tidak dilakukan sentrifugasi dan ditambahkan H2SO4. Next. Sifat reduktor kuat yang dimiliki vitamin C akan dioksidasi oleh I2 dan I2 tereduksi akan berubah menjadi ion iodida. I2 ditambahkan secara berlebih yang akan bereaksi dengan minum yang menunjukkan titik akhir titrasi seperti pada sampel lulur. Next. Di mana didapatkan rata-rata vitamin C yang didapat pada masker yaitu 0,0043%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil titrasi ini menunjukkan warna biru karena kandungan vitamin C dalam masker itu sangat kecil. Next. Kemudian mekanisme reaksinya, vitamin C bereaksi dengan iodium, kemudian menghasilkan asam dihidroaksorbat dan iodium bertindak sebagai oksidator menggunakan indikator amilom. Kemudian iodium mengadisi ikatan rangkap vitamin C pada atom karbon C nomor 2 nomor 3, ikatan rangkap yang diadisi oleh iodin dan akan terputus menjadi ikatan tunggal. Kemudian seluruh vitamin C telah diadisi oleh iodin akan menetes selanjutnya dan membentuk warna biru. Next. Kemudian ada hasil pengujian lulur dan masker. Next. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari praktikum ini adalah yang pertama, prinsip penetapan kadar vitamin C dengan titrasi redoks ialah vitamin C memiliki potensial reduksi yang lebih rendah daripada iodium, sehingga iodium akan mengoksidasi asam askorbat. Yang kedua, langkah-langkah standarisasi larutan yang digunakan untuk penetapan kadar ialah pembakuan yang dilakukan 2 kali karena larutan natrium tiosulfat terpengaruh oleh cahaya. Standarisasi yang dilakukan adalah standarisasi larutan Na2S2O3 dengan KiO3 dan standarisasi larutan I2 dengan Na2S2O3. Next. Yang ketiga, langkah penetapan kadar vitamin C dalam lulur ialah penetapan kadar kandungan vitamin C dilakukan dengan cara menimbang 2,5 gram lulur yang mengandung vitamin C dengan 500 ml Aquades, disentrifugasi, disaring, dan dititrasi dengan I2. Dan yang keempat, langkah penetapan kadar vitamin C dalam masker
dilakukan dengan mencampur 25 gram masker yang mengandung vitamin C dengan 50 ml Aquades, disonifikasi, disaring, dan filtrasi menggunakan I2. Rata-rata kandungan vitamin C dalam blur tersebut adalah 0,81%. Ini menunjukkan bahwa produk tersebut mengandung vitamin C. Adapun rata-rata kandungan vitamin C dalam masker tersebut ialah 0,0043%. Ini menunjukkan bahwa produk tersebut mengandung vitamin C. Next, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.